Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, cara melakukan interpolasi data vektor ke data raster, data kontur akan menjadi data raster, dan nantinya kita akan mengolah data DEM, beberapa dari turunan data DEM. Oke, baiklah, di sini sebelumnya perkenalkan saya Hadi dengan NIM 241360008. Saya mengambil data dari wilayah Bukit Tinggi. Di sini saya sudah mempunyai data kontur dan nantinya kita akan mengubah data kontur ini menjadi data raster. Oke, langsung saja kita pergi ke ArcToolbox. Di sini kita pergi ke tree analysis tool, raster interpolation, report raster. Oke, di sini kita bisa melakukan dua atau tiga tipe data file, yaitu garis, poli, garis, poligon, dan line. Berhubung di sini saya memiliki data garis, garis, eh, poligon, dan point. Nah, di sini saya mempunyai data garis, maka kita akan mengolah data garis kontur ini ke bentuk raster. Untuk field-nya kita ubah ini menjadi kontur dan tipenya adalah kontur. Kita outputnya kita sesuaikan, tapi di sini langsung oke saja. Kita tunggu prosesnya. Ini nanti untuk konturnya akan berubah menjadi bentuk raster. Oke, di sini sudah terlihat bahwa di sini data kontur tadi kita lihat data konturnya terbuat tabel kontur. Ini data konturnya 25, 925, dan 950 dengan berbagai garis konturnya. Di sini dia diinterpolasikan menjadi bentuk raster, bentuk kelas-kelas seperti ini. Kita bisa mengubah simbologinya agar lebih eh, mudah, lebih menarik. Kita akan mengubah dari bentuknya yang kelas ini menjadi bentuk yang mungkin lebih sederhana. Oke, kita tunggu. Di sini kita ubah jadi stretch dan ya, ubah colornya menjadi hijau ke merah. Oke, yang artinya ketika ini eh, ketika ketinggiannya itu tinggi warnanya merah, dan ketika ketinggiannya rendah itu warnanya hijau. Oke, mungkin kita di sini bisa memberi label karena lebih mudah untuk dipahami. Oke, kita beri ke label, ID-nya kita ubah jadi kontur, dan placement properties-nya mungkin kalau kita ubah. Oke, 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 simbologi, simbol, edit simbol. Oke,
Terpilih Mas dan tidak pilih ayo. Oke, oke, oke. Turut ke sini. Ada fiturnya kita aktifkan. Dia akan menampilkan dari eh, ketinggian kontur tersebut. Coba. Oke, baik. Ini untuk interpolasi, kita lanjut ke pengolahan data game. Eh, Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa mengubah, menginterpolasikan data berbentuk poin, garis, dan poligon. Tapi di sini saya hanya mencoba untuk interpolasi data garis. Oke, kita matikan dulu supaya tidak berat. Teknik data yang bukit tinggi, ya, yes, kan. Oke, di sini sudah ada data yang bukit tinggi. Untuk pertama, itu saya akan membuat data game raster itu mengubah jadi kontur. Jika tadi kita mengubah kontur jadi raster, sekarang kita mengubah raster dan menjadi kontur. Dengan cara kita search aja di sini kontur. Kita pilih ini, lalu kita masukkan rasternya. Kita masukkan dan bukit tinggi tadi. Kayak di sini kita harus menentukan kontur intervalnya. Berhubung karena bukit tinggi itu pada ketinggian 750 sampai 989, maka saya akan membuat kontur intervalnya 25. Karena kalau 50 atau 100 itu akan terlalu renggang. Biasanya kita okekan saja. Maka kita akan tunggu proses konturnya. Oke, di sini sudah terlihat garis-garis kontur dari data jam bukit tinggi. Oke, ya. Jadi seperti teori atau penjelasan garis kontur ketika kontur itu rapat, maka dia artinya curam. Namun ketika konturnya eh, luas atau renggang itu eh, dia topografinya landai. Kayak di sini mungkin untuk garis konturnya tidak terlalu smooth. Sebenarnya di sini kita bisa menggunakan, kalau kita kesini saja, topografi itu, relaxation, ini, smooth line. Kita bisa dapat rapikan garis ini dengan smooth line. Gitu. Agar garis konturnya terlihat lebih rapi dan lebih bagus. Oke, untuk data turunan dari dam ini selanjutnya itu adalah eh, kemiringan lereng atau slope. Kita mungkin bisa cari saja di sini slope. 3D analisis atau spatial analisis boleh. Kita pilih saja. Kita masukkan data jamnya. Lalu kita pilih degree ini menjadi persen rest. Karena di sini kita menggunakan kemiringan dalam bentuk persen. Bannernya mungkin nggak kita ubah. Oke, kita okekan saja. Jadi kita akan menunggu dari oke, oke, ini ya. Ini adalah kemiringan lereng
dari kota Bukit Tinggi. Mungkin kita bisa ubah simbologinya kayak kita tunggu, karena ini cukup lama, eh, berat juga, karena sambil merekam. Oke, simbologi yang kita bisa ubah kelasnya jadi 5, mungkin. Oke, oke, kalau default aja, jadi sebenarnya kita bisa mengubah eh, dari klasifikasi swapping pemerintahan. Oke, itu untuk turunan kedua, selanjutnya itu adalah turunan yang ketiga. Turunan ketiga itu adalah melihat dari ketinggian lereng. Atau maaf, ketinggian suatu lokasi. Dan untuk langkahnya yaitu kita pergi ke tapi ini untuk kelas ketinggian ya. Kita pilih jam ketinggian, kita matikan saja dulu jam ketinggian. Kita pilih classify. Kita mungkin buat 10 kelas bisa. Kayak di sini adalah kelas-kelas ketinggian dari jam ketinggian. 700, 800, 813, 807, dan sampai 909. Oke, kita tekan, kita tunggu. Oke, ini untuk kelas-kelas ketinggiannya. Karena ini masih dalam bentuk raster, maka kita akan ubah ini ke polygon terlebih dahulu. Raster itu polygon, polygon. Oke, hmm, hmm, oke, oke kan. Oke, ini sudah menjadi polygon. Kita bisa mengubah bentuk dari tampilan dari kelas ketinggian ini agar tampilannya lebih menarik dan lebih bagus. Kita tunggu. Simbolisnya cukup lama ya, berat. Oke, udah simbologi, teoris, kita masukkan record of value, hmm, oke, oke, nah ini ya, cukup keluar deh, karena masih ada warna-warna abu-abu dari pinggiran, mengurangi estetika gambarnya. Oke, hmm, simbol, kalau nakal saja. Oke, nah ini dah. Ini untuk kelas ketinggiannya. Jadi ini kelas ketinggian 789 sampai ke kelas ketinggian 989 tadi. Kita sesuaikan dengan
speaking dan kayak gitu. Oke, ini yang kedua, yang ketiga ya. Selanjutnya yang keempat itu kita akan membuat aspek dari dan aspek ini arah eh, datangnya cahaya gitu. Tapi kan gambar ke atas. Oke, kita akan pilih di sini itu adalah eh, plus ini aspek kita masukkan aspek kita pilih. Oke, langsung kita oke kan. Ya, ya. Kita bisa melihat di sini informasi aspeknya, kalau nggak salah dari sini ya. Katanya. Oke. Ini adalah kita dapat melihat aspek ini gunanya untuk melihat kemiringan arah kemiringan garam. Jadi di sini bagian Narisano ini arah kemiringan garamnya itu west dan southwest. Dan untuk yang lain itu seperti merah itu ke north, dan yang lain east gitu. Yang hijau dan yang ungunya northwest gitu. Jadi gunanya aspek ini adalah untuk melihat kemiringan arah kemiringan garam. Dan yang terakhir itu adalah eh, kita akan melihat hillside. Hillside ini gunanya untuk melihat tiga dimensi dari eh, dam yang kita punya. Di sini kita dam ini kita masukkan saja, kita okekan. Oke, nah sini. Jadi eh, ide eh, hillside ini berguna untuk melihat permukaan-permukaan dari dam yang ada gitu. Atau tiga dimensi bentuk tiga dimensi dari permukaan bumi tersebut. Hillside ini biasanya digunakan untuk memperindah atau memperlihatkan bagi nantinya di layout. Ini langsung saya cukupkan. Ini hillside-nya kita ubah opacity-nya menjadi sekitar 70-an atau 60-an. Oke, oke, oke. Untuk display transparansinya itu kan coba 60. Oke, oke, kita coba lihat di kelas ketinggian tadi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ketika tonjolannya itu tinggi, maka warnanya merah. Artinya di sini ketinggiannya itu tinggi. Jadi dengan adanya hillside, kita dapat melihat lebih mudah, kalau kita dapat identifikasi lebih mudah data-data dan juga visualisasi yang lebih menarik. Gitu. Di sini kita dapat melihat bagaimana bentuk topografi yang ada di kota Bukit Tinggi. Nah, mungkin sekian materi atau penyampaian penjelasan materi mengenai interpolasi dan
turunan dari data gem. Ya, ada hillset, aspect, kelas ketinggian, swap. Untuk swap kita juga bisa ya. Kita coba lihat. Kita dapat melihat di daerah yang curam itu gimana saja gitu. Kayak bisa diiringi langsung dengan garis kontur gitu. Dan garis kontur ke atas. Ya, seperti itu. Nah, kita tadi itu sampai swap, ada kontur, terus juga dari data data kontur kita bisa membuat data raster gitu. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Maaf atas segala kekurangan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.